warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Umi Safitri Apriliani. Aku dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sekarang ini aku akan menceritakan sedikit cerita pendek, yaitu yang berjudul Legenda Danau Toba. Legenda Danau Toba ini berasal dari suatu daerah, yaitu daerah Sumatera Utara. Bagaimana kita dengarkan cerita pendek ini? Yuk! Legenda Danau Toba. Dahulu kala, di bagian utara Pulau Sumatera, hidup seorang pemuda yatim piatu. Daerah tersebut sangat gersang. Untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya, ia bertani dan memancing ikan. Suatu hari, ia tidak mendapatkan satu ikan pun. Padahal sudah setengah hari ia memancing. Karena sudah hampir larut malam, ia pun bergegas pulang. Namun, pada saat bergegas pulang, dirinya melihat seekor ikan sangat besar, sangat indah, dengan warna kuning emas. Secepatnya mungkin ia tangkap ikan tersebut. Setelah didapat, ikan itu dibawa pulang. Sesampainya di rumah, karena lapar, ia hendak memakan ikan tersebut. Akan tetapi, melihat keindahan ikan itu, ia mengurangi niatnya. Ditaruhlah ikan tersebut di dalam sebuah wadah yang sangat besar. Lalu ia beri makan ikan tersebut. Keesokan hari, seperti biasa, ia melakukan aktivitas menggarap di ladang. Saat setengah hari, karena lapar, ia pun bergegas pulang karena untuk makan siang. Namun, ketika tiba di rumah, ia dikejutkan dengan banyaknya makanan lezat yang tersaji di rumahnya. Pun terheran-heran. Saat itu, ia teringat dengan ikan yang didapatkan tempo hari. Ia takut ikan itu dicuri oleh orang lain. Segera mungkin ia lari ke belakang ke tempat ikan itu ditaruh. Ternyata ikan itu masih ada di tempatnya. Lama sekali ia berpikir, siapa yang melakukan ini semua? Namun, karena ia merasa lapar, ia pun menyantap semua makanan yang terhidang dengan lahap. Kejadian ini terus berulang-ulang setiap hari. Akhirnya, ia bersiasat untuk mengintip pelakunya. Keesokan hari, ia mulai menjalankan siasatnya. Ia pun bersembunyi di antara pohon-pohonan yang ada di dekat rumahnya. Sudah lama ia menunggu, namun belum juga ada tanda-tanda asap keluar dari dapurnya. Berarti tidak ada orang yang memasak. Karena tidak ada. Karena tidak sabar, ia pun keluar dan bersembunyi. Persembunyiannya dan berjalan menuju belakang rumahnya untuk melihat siapa pelakunya. Alangkah terkejutnya, dirinya melihat ada seorang perempuan cantik, berambut panjang, menyiapkan semua makanan. Ia pun segera masuk ke rumah dan perlahan-lahan menangis. "Siapa engkau? Dari mana asalmu?" tanya si pemuda. Ketika ditanya, perempuan itu hanya duduk terdiam, meneteskan air mata. Lalu si pemuda melihat ikan peliharaannya sudah tiada. Tidak berada di dalam wadahnya, ia pun bertanya kepada perempuan itu, "Hai, kemana ikan di wadah ini?" Bukannya menjawab, perempuan itu malah menangis terseduh-seduh. Karena penasaran, pemuda tersebut terus memaksa. Karena terpojok,
Perempuan itu berkata, "Aku adalah ikan yang engkau tangkap waktu itu." Alangkah terkejutnya si pemuda, akan tetapi karena merasa telah menyakiti hati perempuan ini, si pemuda pun berkata, "Maukah engkau menjadi istriku?" Perempuan itu hanya terdiam dan tertunduk. "Mengapa kau diam saja?" tanya si pemuda lagi. "Aku mau jadi istrimu, tetapi dengan satu syarat," kata si perempuan. "Apakah syarat itu?" tanya si pemuda lagi. "Aku mau jadi istrimu, tetapi dengan satu syarat," kata si perempuan. "Apa syarat itu?" balas pemuda dengan cepat. "Jika anak kita lahir dan tumbuh, jangan pernah engkau katakan bahwa dirinya adalah anak ikan," pinta si perempuan. Akhirnya mereka menikah dan memiliki anak berusia 6 tahun. Anak mereka sangat nakal, kuat makan, dan tidak pernah mendengarkan nasihat kedua orang tuanya. Suatu hari, sang ibu menyuruh anaknya mengantar nasi untuk ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Karena merasa lapar, di tengah perjalanan anak itu membuka makanan untuk ayahnya dan memakannya dengan lahap. Usai memakannya, ia membungkusnya kembali dan melanjutkan perjalanan ke tempat sang ayah. Setibanya di ladang, ia memberikan bungkusan tersebut kepada sang ayah. Dengan senang, sang ayah segera membuka tersebut. Alangkah terkejutnya, sang ayah melihat isi bungkus itu tinggal tulang ikan saja. "Mengapa bungkusan ini tinggal tulang ikan saja?" kata sang ayah. "Tadi di perjalanan perutku terasa lapar, jadi aku makan saja," jawab sang anak. Karena merasa emosi, sang ayah menampar anak tepat di pipinya dan berkata, "Betul, memang kau anak ikan." Anak itu menangis. Sejadi-jadinya ia pun berlari pulang untuk menanyakan kebenaran perkataan ayahnya. Sesampainya di rumah, ia segera berlari menemui ibunya. "Ibu, apa benar yang dikatakan ayah bahwa aku ini anak seekor ikan?" tanya si anak tersebut menangis. Si ibu pun terkejut. Ia berkata dalam hati, "Suamiku telah melanggar janjinya. Sekarang aku harus kembali ke alamku." Saat itu langit mulai gelap dan petir mulai menyambar. Hujan badai mulai turun dengan sangat deras. Sang ibu dan anaknya telah hilang entah kemana. Lalu dari bekas telapak kaki mereka muncul mata air yang mengeluarkan air deras, hingga akhirnya daerah tersebut berubah menjadi danau. Konon, ibu si anak tersebut berubah menjadi ikan besar penunggu Danau Toba. Awalnya, danau itu banyak disebut orang dengan nama Danau Toba, yang artinya danau tak tahu belas kasih. Namun karena orang Batak sulit mengatakan Tuba, akhirnya nama danau tersebut berubah menjadi Danau Toba. Sampai kini belum ada yang bisa mengukur kedalaman danau tersebut. Sekarang kita semua sudah tahu kan cerita dari legenda Danau Toba itu gimana? Di sini yang kita bisa ambil dari pesan-pesan moral tersebut yaitu jangan pernah melanggar semua tentang janji yang sudah diucapkan, dan jadilah orang yang dapat mengendalikan emosi, karena emosi itu tidak baik. Semuanya cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih semuanya. Dadah.